Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Subscriber channel rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita coba akan ulas berkaitan dengan wawancara eksklusif Presiden Prabowo Subianto yang dicecar oleh 7 jurnalis senior, 6 diantaranya pemimpin redaksi sejumlah media dan 1 pemimpin redaksi Narasi TV ya, Narasi Institute ya, Najwa Shihab begitu. Ada Uni Lubis, Najwa Shihab, Alvinto dan beberapa pimret lainnya, ada dari SCTV ya, ada dari Detik dan yang lainnya begitu. Nah, ada hal yang menarik yang coba kita ulas adalah sejumlah tanggapan yang menganggap ini adalah bagian dari sikap terbuka Presiden Jokowi untuk menerima media atau sifat terbuka Presiden Prabowo Subianto maksud saya ya, kepada media untuk membuka diri terkait informasi-informasi apa yang berkaitan dengan kebijakan negara. Nah, di forum itu, forumnya dibuka secara publik, tidak ada sensor begitu, tidak ada pertanyaan yang didesain begitu, jadi semuanya alamiah. Ini diantaranya yang disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar Sarmuji yang mengomentari wawancara eksklusif antara Prabowo Subianto dengan sebelah media ya, jurnalis senior ya, tepatnya ada 7 jurnalis senior, ada Uni Lubis dan yang lainnya begitu. Namun kalau kita perhatikan sebenarnya apa yang nampak dalam wawancara itu tentu saja tidak lepas dari bias kontrol kekuasaan, karena akhirnya hal-hal yang sebenarnya ingin diketahui publik tidak bisa dijawab oleh Prabowo dan juga tidak pernah ditanyakan oleh jurnalis-jurnalis yang hadir dalam pertemuan tersebut begitu. Misalnya kalau kita bicara tentang kasus Pantai Indah Kapuk II, juga yang sedang viral hari ini adalah kasus ijazah palsu Jokowi. Ini kan seharusnya hal-hal yang bisa ditanyakan oleh jurnalis kepada Presiden Prabowo Subianto tentang sikap negara dalam isu ini seperti apa, karena kasus ijazah palsu itu bukan kasus private ya, bukan kasus perdata, tetapi kasus publik, kasus pidana, sehingga negara harus hadir mewakili rakyat untuk mengungkap kasus ini begitu. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang konteks diskusi begitu, sebenarnya penjelasan dari Presiden dalam forum tersebut tidak ansih hanya menjawab apa yang ditanyakan oleh sejumlah wartawan senior, melainkan juga bisa menjelaskan apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan sikap negara terhadap sejumlah isu-isu yang hari ini ramai diperbincangkan publik. Harusnya begitu. Maksud saya adalah kalaupun memang tidak ada pertanyaan itu muncul dari jurnalis ini ya, dari wartawan-wartawan ini ya, baik pertanyaan mengenai kasus ijazah palsu Jokowi, termasuk pertanyaan mengenai kasus Pantai Indah Kapuk II yang menzolimi masyarakat atau rakyat Banten, toh Presiden Prabowo Subianto juga punya hak otoritatif sebagai narasumber untuk menjelaskan apa pandangan negara yang saat ini dipimpinnya berkaitan dengan sejumlah isu, khususnya berkaitan dengan kasus ijazah palsu Jokowi dan kasus PIK II begitu. Karena itu saya berbeda pandangan dengan Sarmuji yang mengapresiasi ruang redaksi yang bisa bertemu dengan Prabowo itu sebagai sebuah kedekatan antara Presiden dengan media, sekaligus keterbukaan Presiden untuk menjawab berbagai persoalan publik yang ditanyakan oleh media tanpa sensor. Karena pada faktanya apa yang ditanyakan oleh jurnalis-jurnalis tersebut dan juga apa yang dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto tidaklah serta-merta mampu mewakili apa yang sebenarnya hari ini dipersoalkan rakyat dan diinginkan oleh rakyat. Contoh sederhananya adalah ketika Prabowo Subianto menjelaskan masalah demo begitu, khususnya berkaitan dengan penolakan RUU TNI yang belum lama ini sudah disahkan menjadi undang-undang TNI, juga kritik masih berkaitan dengan adanya inefisiensi yang diterapkan oleh Prabowo Subianto ya, untuk mengurangi inefisiensi, untuk melakukan efisiensi anggaran begitu. Tanggapan Prabowo
tidak hanya normatif, justru tendensius begitu. Normatifnya yang pertama, Prabowo Subianto hanya menjelaskan bahwa demo itu adalah konstitusi, ya, hak yang dijamin konstitusi dalam berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Ini tentu saja normatif, tanpa pandangan presiden pun kita juga bisa langsung membaca pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yakni konstitusi negara yang mengatur tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Namun yang kedua, justru ada semacam tendensi penjelasan dari jawaban seorang Prabowo Subianto terkait adanya demo mahasiswa yang mengkritisi dua isu yang dia jelaskan, yakni isu tentang RUU TNI yang itu akan dikhawatirkan akan mengadopsi difungsi TNI yang dulu pernah menjadi momok pada rezim Orde Baru, dan kedua berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ini menyusahkan masyarakat, juga terutama aparat penyelenggara negara, ASN dan yang lainnya begitu. Tapi justru Prabowo Subianto mengedarkan narasi tuduhan. Misalnya dia menyatakan apakah benar itu demo murni, tidak ada yang mendanai, kita bukan anak kecil loh, dan seterusnya. Saya kira bagi seorang kepala negara tidak layak memberikan statement resmi seperti itu, apalagi ini wawancara eksklusif dari seorang presiden yang punya dua jabatan sekaligus, yakni kepala negara sekaligus kepala pemerintahan begitu. Harusnya kalau anasir seperti itu keluar dari seorang analis, pengamat, atau orang-orang di luar kekuasaan, boleh-boleh saja. Tetapi kalau ini dilakukan oleh seorang presiden, padahal presiden sendiri tidak melakukan upaya untuk melakukan penyelidikan terhadap hal itu, misalnya kemarin saat terjadi demo penolakan RUU TNI, presiden tidak memerintahkan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas demo-demo itu, siapa yang membiayai, motifnya apa, bagaimana pelanggaran hukumnya begitu. Tetapi justru mengedarkan narasi bahwa demo-demo itu potensial dia didanai dan punya motif-motif lain begitu. Ini tentu saja sebuah tuduhan yang terbuka dari seorang presiden kepada rakyatnya sendiri, lebih spesifik kepada mahasiswa, yang sebenarnya secara normatif sudah dikatakan oleh saudara Prabowo Subianto bahwa demonstrasi itu adalah hak konstitusi, hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Ini kan sama saja memberikan semacam warning bahwa masyarakat jangan kemudian terlibat dalam aksi-aksi demo atau membersamai narasi-narasi demo dengan tuduhan bahwa demo itu ada yang membiayai. Harusnya bagi seorang presiden dia harus mengedepankan husnuzon lah kalau dalam bahasa agama, kalau dalam bahasa hukum negara, yakni harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocent. Tidak layak dari lisan seorang presiden justru mengedarkan narasi ada demo yang didanai, ada motif yang seterusnya begitu. Terlepas presiden pun tahu itu, sudah ada laporan resmi kepada dirinya terkait itu, tapi sepanjang ini belum menjadi proses hukum, belum dibuktikan lewat pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka presiden tidak layak mengedarkan narasi itu. Dan ini sama saja presiden sedang menakut-nakuti rakyat untuk menjalankan hak konstitusi yang sebelumnya dia declare itu bagian dari hak dasar, hak konstitusi yang normatif itu dimiliki oleh setiap warga negara. Jadi itu yang bisa kita tangkap. Nah, adapun hal yang lain, saya ingin kritisi pertemuan dengan 7 jurnalis senior itu dari beberapa hal. Yang pertama, tempat dan latar wawancara. Nah, tempatnya itu kan di kediaman presiden, dan itu bukan juga kediaman yang sifatnya fasilitas negara, misalnya istana negara, tapi ini kediaman privasi, yakni rumah Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, di Bogor begitu ya. Jadi dari sisi tempat, tentu saja tempat ini menentukan semacam kesadaran psikologi dari pihak-pihak yang melakukan diskusi atau komunikasi. Beda kalau kasusnya wawancara itu dilakukan misalkan di ruang publik, di istana negara kah, atau di gedung DPR kah, yang memang menjadikan posisi dari pewawancara dengan yang diwawancara itu
relatif setimbang. Atau bahkan beda lagi kalau wawancara itu dilakukan di ruang media, di newsroomnya media, di tempat yang menjadi otoritas pemilik redaksi atau pemilik media. Jadi suasana kebatinannya berbeda. Tetap saja secara psikologi jurnalis-jurnalis ini di dalam benaknya tumbuh kesadaran saya sedang berada di rumah presiden dan sedang mewawancari presiden. Tentu memilih dan menetapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, baik relevan dengan kebijakan yang sedang dijalankan presiden, termasuk juga relevan dengan suasana kebatinan atau psikologinya presiden. Dalam tanda petik sederhananya, ya jurnalis itu tentu tidak akan mungkin mengeluarkan statement atau pertanyaan-pertanyaan yang akan menyinggung pribadi presiden, atau pertanyaan yang tidak berkenan untuk ditanyakan presiden, apalagi pertanyaan yang tidak mungkin dijawab oleh presiden. Dari sisi latar, ya, dari sisi tempatnya. Yang kedua, penyelenggara ini bukanlah inisiatif dari media, tapi inisiatif dari presiden yang mengundang jurnalis-jurnalis senior itu untuk hadir. Tentu saja konteksnya adalah adanya kebutuhan presiden terkait eksistensi media bagi kekuasaannya, bukan sebaliknya, adanya kebutuhan media atas informasi yang diinginkan publik dari narasumber seorang presiden. Kalau konteks yang kedua itu yang menyelenggarakan media, di mana media mengundang presiden hadir untuk menjadi narasumber terhadap isu-isu yang sedang diperhatikan publik begitu. Tentu dalam konteks kedua ini lagi-lagi ya, kalau kita bicara tentang analisis kepentingan, tentu kepentingan yang lebih dominan itu adalah kepentingan presiden, sementara kepentingan media termasuk rakyat yang butuh informasi dari presiden itu sifatnya determinan saja, pelengkap saja, aksesorir saja begitu. Dan ini terkonfirmasi. Pertemuan itu kemudian diamplifikasi sebagai bentuk presiden terbuka ya pada media, menjawab apapun ditanyakan media, tidak ada unsur sensor dan seterusnya. Sebagaimana komentar itu disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar, yakni Sarmuji, dan kita tahu Partai Golkar pun bagian dari kekuasaan. Partai Golkar ini ya bagian dari partai yang berkoalisi dengan Gerindra yang mendukung kekuasaan Prabowo Subianto. Artinya agak sulit kita menyimpulkan bahwa semua produk keluaran, baik dari sisi fakta hasil wawancaranya ataupun framing terhadap hasil wawancaranya itu ya objektif untuk kepentingan publik. Tanpa ada kepentingan subjektif, ada tujuan-tujuan atau motif-motif yang hendak direalisir oleh presiden, oleh Prabowo Subianto. Dan kita sudah tahu di antaranya kepentingan yang ingin direalisir itu adalah ya membuka satu ruang diskusi yang ingin dikonfirmasi oleh publik bahwa presiden terbuka kepada media, presiden tidak tertutup, tidak anti kritik dan seterusnya. Nah, justru yang ketiga yang menurut saya ini paling penting untuk kita waspadai adalah ada istilah di dalam bahasa Jawa itu cara untuk menundukkan lawan politik itu dengan mengapresiasi, memberikan ruang, mengakomodir beberapa kepentingan dalam rangka agar kepentingan kita yang lebih besar terakomodir juga oleh lawan politik. Atau dalam politik Jawa itu disebut bahasa Jawa itu dipangku mati. Maksudnya begini, ketika media-media itu sudah diapresiasi, diberi ruang khusus, apalagi tempat yang eksklusif, wawancara berjam-jam, lebih dari 4 jam dengan narasumber eksklusif, tidak semua media bisa ya mewawancari seorang presiden ya. Tentu ini menjadi semacam semacam cara bagi Presiden Jokowi untuk menundukkan media agar di luar pertemuan tersebut, pada konteks wawancara yang lain, pada konteks tugas-tugas jurnalistik yang lain ya, jurnalis-jurnalis yang diundang ini atau media-media yang diundang ini tidak dalam tanda petik sepenuhnya membantai narasi yang dikeluarkan presiden, karena ada, kalau bahasanya itu ada ewo pakewo.
Lah iyalah, kita pernah diundang presiden, kita diapresiasi. Tidak semua jurnalis diundang. Jadi kalau ada yang agak miring jangan terlalu kita ulas lah. Kalau ada kebijakan yang kontraproduktif dengan kepentingan rakyat jangan terlalu kita kritisi lah. Gak enak kita. Nah, ini dalam konteks budaya barat mungkin tidak akan terjadi, bisa jadi ya, karena profesionalisme di barat itu mengedepankan kepada objektivitas, sementara budaya timur itu lebih kepada mengedepankan subjektivitas ya. Hubungan personal itu lebih didahulukan ketimbang produk keluaran dari subjek tertentu. Jadi ada ewu pakewuh gitu. Itu budaya kita, budaya timur, dan nggak bisa kita paksa orang timur seperti orang barat yang nggak ada urusan, nggak peduli ya, walaupun apapun ya, kalau ini nggak cocok ya kita katakan saja begitu. Atau secara lebih spesifik, ini adalah budaya Jawa, dan tidak bisa kita pungkiri Jawa itu mayoritas, itu berbeda dengan budaya orang Sumatera ya. Dari falsafahnya saja beda ya. Orang Jawa itu dipangku dengan strategi politiknya dipangku mati ya kan. Anda pasor dur wakasani ya, mengalah merendah tapi menang atau tinggi di ujungnya ya. Nah, kalau orang Sumatera tidak terbiasa, orang-orang Melayu pada umumnya, orang Betawi dan yang lain itu terbiasa dengan falsafah lebih baik berputih tulang daripada berputih mata ya. Ya, hitam katakan hitam, putih katakan putih ya, kuning katakan kuning, merah katakan merah. Itu karakter budaya orang Sumatera. Tapi kalau Jawa, dan mayoritas penduduk rakyat kita itu Jawa, dan mayoritas politisi kita itu Jawa, dan mayoritas pemilik media itu ada afiliasi dengan Jawa, maka karakter ewuh pekewuh ini ya, yang merupakan bagian dari budaya ketimuran secara umum gitu, itu akan mempengaruhi media tadi akhirnya dalam tanda petik ya, tidak akan segarang sebelum diundang presiden. Nah, sebenarnya kita tahu lah, sebelum diundang presiden pun misalnya ya, Najwa Shihab kan selama ini kan selalu kritis ya, apapun dikomentari, apapun dikritisi, tapi sepanjang ya kekuasaan Prabowo ini kan nyaris tidak ada suaranya Najwa Shihab. Di zaman Jokowi juga begitu. Padahal kalau nyecer narasumber kan luar biasa ya, narasumber belum selesai menjelaskan deskripsi jawaban yang ingin dia katakan kepada publik, langsung dipotong lagi oleh Najwa Shihab, potong lagi. Beda dengan Karni Ilyas. Karni Ilyas itu adalah jurnalis yang ketika memandu sebuah acara atau mewawancarai narasumber itu lebih membuka ruang ada narasumber itu bisa lebih eksploratif menjelaskan jawaban yang ingin dia sampaikan. Jadi kalau Najwa Shihab itu seperti narasumber kedua gitu. Jadi selain host dia juga ingin jadi narasumber gitu. Nah, tapi dalam konteks dengan Prabowo ini juga kita lihat Najwa Shihab ya, mau tidak mau dia harus tunduk pada budaya ewo pekewo, pada konteks psikologi bahwa dirinya saat ini mewawancara presiden, bahwa pada latar bahwa dirinya hari ini ada di ruangan yang disediakan presiden, dan dirinya hari ini diundang sebagai tamu kehormatan untuk mewawancarai presiden. Itu otomatis ya, kenakalan dalam tanda petik, kenakalan jurnalistik itu tidak muncul. Nah, saya masuk kepada substansi apa yang hendak kita ulas hari ini adalah, maka wajar saja ketika dialog yang berjam-jam itu lebih komunikasikan apa yang pemerintah lakukan ini kepada masyarakat ketimbang apa ya yang menjadi respon masyarakat terhadap keinginan rakyat. Dua isu penting yang tidak dibahas sama sekali dalam pertemuan tersebut adalah, pertama kasus ijazah palsu Jokowi, yang kedua kasus Pantai Indah Kapuk II. Kita awali dari kasus Pantai Indah Kapuk II. Sampai hari ini belum ada statement langsung dari saudara Prabowo Subianto yang memberikan statement terbuka membela rakyat yang ada di Banten dari kejahatan oligarki PIK II. Yang ada adalah pembantu-pembantunya yang bicara. Dan sampai hari ini saya konfirmasi, kasus PIK II kezalimannya belum berhenti. Ya, pengurukan tetap berlangsung, pemagaran laut tetap jalan, gak ada pagar laut itu bersih seperti yang dijelaskan oleh Saktiwayu Trenggono, Menteri KKP, masih ada. Dan besok rencana saya akan menyisir pagar laut untuk membuktikan bahwa instruksi dari negara untuk melindungi rakyat itu diabaikan, dikencingi oleh aguan. Para pejabat itu lebih tunduk, taat dan patuh pada aguan ketimbang kepada amanat konstitusi, ketimbang setia kepada rakyat yang hari ini terzolimi.
Tidak ada. Padahal kalau kita bicara tentang urgensi, presiden lebih urgen bicara tentang nasib rakyat ketimbang mengomentari demo yang dikatakan oleh presiden ya narasinya itu ditunggangi, ya dibiayai, ada motif lain. Itu kan statement yang bisa kita katakan tuduhan, asumsi tanpa dasar. Kalau memang ada sebagai presiden yang dia lakukan bukan bicara itu di ruang publik, tapi panggil Kapolri, perintahkan Kapolri, lakukan penyelidikan, cek mahasiswa apakah benar ada motifnya, kalau ada proses nggak apa-apa, daripada ketimbang membangun narasi umum yang ini menjadikan semua demo itu dicurigai oleh masyarakat. Kenapa? Jangan-jangan demo itu seperti dikatakan oleh Pak Presiden Prabowo, ada motif, ada menunggangi. Ini kan nggak sehat bagi iklim bernegara yang semestinya sebagai pejabat publik, presiden, menteri, bupati, gubernur, wali kota itu harus siap dikontrol oleh rakyat, karena dia bekerja bukan untuk dirinya, dia bekerja untuk rakyat, dan dia digaji bukan dari gaji korporasi perusahaannya, tapi dia digaji dari pajak rakyat, dan menjadi hak sekaligus kewajiban rakyat mengontrol kekuasaan agar kinerja kekuasaan, kinerja menteri, kinerja presiden, kinerja gubernur, kinerja DPR itu sejalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dan dalam konteks kasus pagar laut dan sertifikat laut, kayak di kasus PIK 2 itu nyaris nol ya kinerja kekuasaan. Kenapa? Karena apa yang diambil dalam beberapa ya agenda kasus pagar laut dan sertifikat laut itu hanyalah untuk menyelamatkan oligarki, Aguan dan kawan-kawan, ya kepentingan bisnis dia, ya Aguan dan kawan-kawan, sambil membangun narasi seolah-olah kekuasaan sudah menegakkan hukum, padahal tidak ada. Sampai hari ini pun Arsin tidak disidang-sidang, dan kita tidak akan mungkin percaya bahwa pagar laut itu kerjaannya Arsin. Kita juga akan nggak percaya sertifikat laut itu cuma kerjaannya Arsin, nggak akan percaya. Dan kekuasaan melalui aparat penegak hukum justru sedang membangun narasi seolah-olah masalah ini selesai di Arsin, selesai di Kohot, dan menyembunyikan ada kepentingan Agung Sedayu Group, ada kepentingan Salim Group, ada kepentingan Aguan, ada kepentingan Antoni Salim, yang ini justru dikunci seolah-olah ini tidak ada kaitannya. Padahal masyarakat di Banten, orang di lapangan tahu sejak sebelum pagar laut itu ramai di November 2024 yang lalu. Kami ke Pulau Cangkir, mereka sudah langsung jawab, itu punya siapa? Itu punya Agung Sedayu. Pagar laut itu punya Agung Sedayu. Dan oleh Agung Sedayu juga sudah diakui ya, sertifikat di atas pagar laut itu punya dua perusahaannya, IAM sama CIS ya. Itu semuanya kan nggak ada yang kemudian diadres oleh kekuasaan, minimal oleh aparat penegak hukum, bahwa ada keterlibatan oligarki ini di kasus pagar laut maupun di kasus sertifikat laut. Itu dalam kasus pagar laut, kasus PIK 2. Yang kedua, dalam kasus ijazah saudara Joko Widodo. Ini kan menjadi ramai lagi setelah Rismond Hasyiholan Sianimpar dengan keahliannya sebagai ahli forensik digital membongkar kepalsuan ijazah saudara Joko Widodo, yang sampai hari ini justru makin banyak orang yang urun rembuk tentang masalah ijazah ini. Masalah-masalah ijazah ya yang menjadi perhatian publik hari ini, makin banyak ya data-data baru yang menguatkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu. Nah, presiden harusnya bertindak. Kenapa? Karena ini ya orang yang memalsukan ijazah ini bukan hanya orang yang menjadi tukang kelontong, tukang sate, tukang onde-onde. Dia bukan cuman ya katakanlah tukang beca, tukang angkot yang tidak punya ya dampak atau implikasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini orang pernah menggunakan ijazahnya untuk jadi wali kota, untuk jadi gubernur, untuk jadi presiden 2 periode. Dan ini orang dengan kewenangannya sebagai presiden yang diperoleh diantaranya syaratnya dengan ijazah tadi, ya kemudian ijazahnya hari ini diributkan orang sebagai ijazah palsu. Ini sudah menumpuk orang di atas 8.000 sampai 10.000 triliun. Lah kenapa nggak ada ya? Nggak ada dua hal ya, nggak ada satupun pertanyaan dari jurnalis yang katanya senior ini ya, nggak ada dari Unilubis, nggak ada dari Najwa Shihab, nggak ada dari Alvinto, nggak ada semuanya itu yang katanya kritis itu, nggak ada satupun yang bertanya tentang
isu ijazah palsu ini kepada Prabowo Subianto. Yang kedua, nggak ada juga ya jurnalis-jurnalis yang katanya senior ini bertanya tentang kasus PIK 2 kepada seorang presiden, yang semestinya seorang presiden itu berdiri di depan untuk melindungi rakyatnya, dalam hal ini rakyat Banten. Nggak ada. Dan yang kedua juga nggak ada inisiatif dari seorang Prabowo Subianto sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan untuk menjelaskan kepada rakyat, menjelaskan kepada publik, terlepas tidak ada pertanyaan itu dari jurnalis, bahwa dirinya punya sikap ini loh, sikap negara terkait ijazah palsu Jokowi, ini loh sikap negara terhadap kasus pagar laut dan sertifikat laut yang hari ini ramai dan belum selesai, yang pelakunya publik sudah tahu ini adalah Agung Sedayu Group. Ini kan tidak demikian, rakyat dibodoh-bodohi. Jadi saya bisa simpulkan bahwa wawancara 7 jurnalis senior ke Hambalang, ke kediaman Prabowo yang berjam-jam tadi, faedahnya bagi rakyat bisa dikatakan unfaedah, tapi faedah bagi kekuasaan adalah membangun citra positif kekuasaan, seolah-olah kekuasaan terbuka, mau menerima kritik, ya kekuasaan menyampaikan apa yang sedang dikerjakan, tapi kekuasaan tidak pernah mendengarkan apa yang diinginkan rakyat dan apa yang saat ini ya diderita, dirasakan oleh rakyat. Kekuasaan hanya bicara program ini, program itu, ya kekuasaan hanya bicara ya orang yang pinter itu nggak penting ya, kadang-kadang orang pinter nggak penting dan seterusnya, tapi kekuasaan tidak pernah bertanya apa yang diinginkan rakyat, apa yang hari ini dirasakan rakyat, hal-hal apa yang harusnya urgent menjadi prioritas negara untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya, yang karena ada kewajiban konstitusional itu dia diberi kewenangan konstitusional ya, ini sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi janganlah kita rakyat ini kemudian hanya disuguhi apa ya, sinetron gitu. Cukuplah kita menonton sinetron itu di drakor ya, drama Korea, atau dulu zaman saya kecil ya sinetron Tersanjung gitu ya, yang sampai seasonnya 1, 2, 3, 4 sampai 7 kalau nggak salah. Jangan tambah ya, negara memproduksi sinetron juga gitu loh, sinetron politik untuk mengelabui rakyat terhadap apa sebenarnya diinginkan rakyat. Coba kalau kita bicara 6 periode kekuasaan saudara Prabowo Subianto, adakah keinginan rakyat dalam awal-awal kekuasaan Prabowo atau sebelumnya di zaman Jokowi untuk melakukan revisi undang-undang TNI? Nggak ada. Untuk melakukan revisi undang-undang polisi juga nggak ada. Sesuatu yang tidak menjadi atensi rakyat justru dikerjakan. Hal-hal yang urgent, mendesak karena sudah dirasakan dampaknya oleh rakyat, misalkan kasus PIK 2 yang harusnya negara segera hadir, negara tetap tidak hadir, negara absen. Hari ini rakyat menjadi yatim, menjadi piatu, seolah-olah tidak punya negara, seolah-olah tidak punya pemimpin, dan itu pula yang ditegaskan ya oleh salah satu anggota DPRD dari Provinsi Banten, ya Kiai Haji Muhsinin ya, saat kami bersilaturahmi ke Banten ke kediaman Kiai Embai Mulya Sarip hari Kamis yang lalu, bukan hari Kamis, hari Sabtu yang lalu. Jadi saya kira kita tidak sedang butuh penjelasan negara ya, apa yang sedang dilakukan negara, tetapi kita butuh negara mendengar dan menindaklanjuti apa yang hari ini dirasakan rakyat, derita apa yang hari ini dirasakan rakyat, dan keinginan rakyat itu apa terhadap penderitaan ini. Misalkan dalam kasus PIK 2, jelas kasus PIK 2 itu keinginan rakyat ya di stop ya, proyek PIK 2 ini jangan hanya tidak masuk dalam lampiran 77 PSN baik yang sifatnya baru atau carry over di Perpres nomor 12 tahun 2025 dianggap selesai. Tidak, yang dibutuhkan stop proyek PIK 2. Sampai hari ini proyek itu jalan terus, reklamasi jalan terus, pengurukan jalan terus, pagar laut masih ada, pembebasan lahan jalan terus ya, intimidasi jalan terus. Di mana negara? Apa fungsinya TNI yang dikerahkan untuk mencabut pagar laut kalau ternyata masih ada yang diamankan? Sampai Ketua Komisi 4 ya Bu Titik Soeharto itu datang, dikawal AL, ada kapal amfibi ya mengawal, tapi kok hasilnya kok kayaknya negara itu dikencingi oleh aguan, negara itu dikencingi oleh oligarki. Di mana peran negara? Itu yang dibutuhkan rakyat, bukan cerita bahwa demo itu kemungkinan ada yang menunggangi, ada yang biayai dan seterusnya. Itu tidak penting, itu udah bahasannya udah selesai, anak kecil pun tahu, biasalah itu. Tapi fokus terhadap kritikan itu yang harusnya dijawab, kritiknya seperti apa. Tidak kemudian justru
menebarkan narasi fitnah atau meragu-ragukan atau bahkan menakut-nakutin rakyat terhadap aktivitas menjalankan hak konstitusional untuk demonstrasi dengan tuduhan seolah-olah setiap demonstrasi itu ada yang mendanai, ada motifnya yang jelek ya, bukan sekedar menjalankan hak konstitusi. Subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini bagian dari kewajiban sekaligus tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Kita bersuara bukan karena kita ya digaji. Harusnya suara-suara ini keluar dari wakil rakyat kita yang ada di DPR RI, DPRD, baik tingkat provinsi, kota maupun kabupaten. Tapi alih-alih mereka menyuarakan apa yang kita suarakan, mereka pun ikut bungkam sebagaimana kekuasaan juga hari ini bungkam. Karena itu ini adalah kewajiban sekaligus tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk ikut memperbaiki negeri ini, mengontrol kekuasaan agar menjalankan apa yang sejatinya diinginkan rakyat, bukan sebaliknya hanya bicara tentang kekuasaan, apa yang diinginkan kekuasaan, tapi tuli dan bisu terhadap apa yang dirasakan rakyat dan diinginkan oleh rakyat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabil khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.